Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan dengan judul traffic. Dan yang pertama-tama saya ingin mengenalkan diri saya sendiri, Lintang Ramadhani, dan dengan 5 anggota kelompok saya, Muhammad Rizky Yanuar, Abdurrahman Widianto, Yusuf Al-Ramadhani, Rizal Fakih, dan Zulfikar Rahman. Yang pertama, pengertian traffic. Secara sederhana, traffic merupakan jumlah banyaknya pengunjung yang mengunjungi suatu web, ibarat sebuah toko dengan berbagai macam produk yang hendak dijual. Pastinya mereka membutuhkan berbagai macam produk. Dan keyword. Keyword, semua kegiatan search engine optimization selalu dimulai dari keywords atau kata kunci. Mari kita bahas keyword dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang mesin pencari dan sudut pandang pengguna. Sudut pandang mesin pencari, keyword adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai rujukan bagi mesin pencari dalam menyajikan berbagai konten di seluruh website yang tersedia di internet. Penyajian konten website berdasarkan keyword ini didasarkan pada banyak sekali algoritma sehingga terpilih konten paling relevan dengan keyword tersebut. Dan fungsi keyword dari sudut pandang pengguna internet. Dari sudut pandang pengguna, keyword memiliki fungsi yang sama, yaitu rujukan untuk mendapatkan berbagai konten website yang dibutuhkan. Perbedaannya adalah bahwa pengguna memiliki intensi atau maksud dari mengapa mereka mengetikkan keyword tersebut. Misalkan, mengetikkan keyword investasi properti, maka Anda sedang bermaksud dengan berkeinginan mencari informasi tentang topik tersebut. Faktor yang mempengaruhi keyword sehingga setiap bulannya berbeda terdapat dua faktor. Yang pertama, jumlah user yang melakukan pencarian atau searching. Jumlah ini akan selalu berbeda karena toko online bisa bertambah, bisa juga berkurang. Dan mengapa toko online bisa berkurang? Alasannya karena domain tidak diperpanjang yang akhirnya bisa menyebabkan situs web mengalami masa off. Yang kedua ada overlink. Semakin banyak kamu menyebar link toko onlinemu, semakin banyak juga traffic yang akan kamu dapatkan. Jadi, ketika kamu mengetik kata kunci di search engine Google, maka semua situs yang kamu sebar akan muncul di halaman Google. Dan kamu bisa memanfaatkan situasi ini melalui media sosial ataupun web iklan gratis untuk menyebarkan link toko online yang kamu pilih. Menentukan keyword yang tepat. SEO merupakan satu cara bagi para marketer supaya konten marketing yang mereka buat dapat ditemukan dengan mudah dan semakin banyak dibaca oleh masyarakat. Agar bisa mencapai hal tersebut, satu tahap krusial yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan riset terhadap berbagai keyword yang tepat sehingga traffic pada website juga dapat terus meningkat. Dan tujuan utama dalam meriset keyword ini untuk bisa mendapatkan ranking yang bagus di dalam pencarian Google. Selain itu, riset ini akan memudahkan kita saat menentukan strategi konten yang dijalankan dan sangat membantu untuk menemukan berbagai topik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah keyword global. Keyword global merupakan keyword umum. Keyword ini digunakan untuk toko online yang memberikan layanan banyak kategori produk. Misalnya penjualan buku, karena ada banyak sekali judul dan jenis buku yang dijual, maka keywordnya bisa berupa toko buku online, jual buku online, murah, dan lain sebagainya. Penggunaan keyword ini biasanya lebih sulit untuk masuk dalam hasil pencarian, mengingat banyak sekali web yang menggunakan keyword ini. Namun jika sebuah web berhasil menggunakan keyword global dan mendapatkan posisi pertama pada halaman Google, maka bisa dipastikan web tersebut akan mendapat traffic tinggi. Salah satu hal yang harus kamu perhatikan sebelum melakukan optimasi adalah pastikan webmu sudah benar-benar sempurna. Tampilan web harus menarik dan tidak ribet karena hal itu juga berpengaruh pada proses penjualan.
kompetitor. Mengintip kompetitor merupakan hal yang harus Anda lakukan untuk menganalisa niche market dari Google Keywords. Salah satu yang harus Anda lakukan adalah menganalisa dari spyfood.com yang bertujuan untuk melihat persaingan bisnis di internet. Spyfood.com memberikan data dari keyword berbagai situs web yang menjadi saingan bisnismu. Spyfood.com juga memberikan data informasi secara keseluruhan. Tujuan untuk mengintip strategi kompetitor yang pertama adalah Jadi kali ini yaitu kegunaan mengintip strategi kompetitor. Kamu jadi tahu beberapa hal, yakni yang pertama adalah jenis produk yang mereka jual. Jenis produk yang mereka jual misalnya adalah knalpot. Nah, kan knalpot sekarang kan banyak tuh yang variasi. Nah, kamu bisa menyaingi mereka dengan menjual knalpot yang lebih gimana ya, yang lebih keren lah, lebih keren atau lebih suaranya lebih lembut, suaranya lebih menggugah gairah seseorang untuk membelinya. Itu kamu akan mampu melewati atau melampaui pesaing kamu. Jadi ketika kamu sudah mengetahui bagaimana strategi pesaing kamu akan lebih mudah lagi untuk menyaingi mereka. Dan yang kedua adalah pelayanan yang mereka berikan. Ini sangat vital sekali, yaitu pelayanan. Kita bisa mempelajari bagaimana pelayanan mereka dalam melayani customer mereka. Jadi apa yang kurang dalam pelayanannya, kamu bisa mengambil kesempatan untuk mengisi kekurangan pelayanan tersebut. Jadi kamu akan semakin terkenal gitu. Oh, ayo kita beli di sini tuh, pelayanannya baik, seperti itu contohnya. Yang ketiga yaitu harga produk yang mereka tawarkan. Nah, harga yang akan kalian tetapkan itu harus, yang pertama, berdaya saing. Walaupun harga itu murah, tapi kualitasnya begini. Nah, itu utamanya. Kalau harganya murah tapi kualitasnya ecek-ecek, jangan harap kamu bisa melampaui. Ya harus memiliki kelebihan yang lainnya lah gitu. Kamu harus bisa membaca keinginan konsumen, tetapi dengan harga yang murah impiannya seorang konsumen itu tercapai gitu. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu kelebihan serta kekurangan dari web mereka. Maksudnya itu gini, kan ada sekarang itu produk itu dijual melalui online kan, sekarang kan banyak itu. Nah, membuat web itu harus lebih gimana ya, lebih menarik lah ya, isinya webnya itu lebih menarik lagi gitu. Kayak misalnya apa kelebihannya ini semuanya, kadang kan ada itu jadi web, dia bikin web tapi tidak mencantumkan harganya karena takut apa, ini kemahalan. Nah, jangan takut, soalnya pelanggan itu bisa memilih, konsumen itu bisa memilih bagaimana barang itu yang diinginkan itu lebih berkualitas lah. Maupun harganya mahal atau murah itu konsumen sudah pasti memikirkannya. Ya, sekarang selanjutnya ini produk laris di internet. Bisnis internet merupakan bisnis digital sebab produknya tidak berbentuk secara fisik. Jadi apapun yang dijual di internet termasuk pula sebagai produk digital. Nah, gini, bisnis digital itu contohnya apa ya? Kalau digital itu, nah, gini, bisnis digital yang pertama yang saya tangkap yaitu editor video. Nah, editor video itu gimana ya? Itu bukan suatu bentuk secara fisik, tapi kamu dapat menikmatinya di gadget. Nah, di gadget Anda bisa menikmati itu. Jadi gini, kadang itu kalau editor video itu kan memamerkan karyanya itu lewat media sosial lah gitu. Nah, itu mereka
membuat videonya itu, mengeditnya itu secara keren sehingga kamu tertarik kan, terus akhirnya wah ini bagus ini buat konten, misalnya buat edit inilah, buat sinematik apa gitu, kamu bisa membayar orang tersebut gitu. Itu yang saya tangkap. Tapi kalau kamu ingin membuat seperti itu, tentunya harus mempunyai skillnya ya, harus mumpuni lah, berdaya saing juga gitu. Jadi apapun yang dijual di internet termasuk pula sebagai produk digital. Jadi semuanya itu kan belum berbentuk fisik, tapi masih ada di media internet ya. Sebelum Anda bayar itu kan masih di sana, maksudnya sebelum Anda beli masih dalam bentuk digital, dalam bentuk gambar gitu ya. Itulah kalau produk laris itu yang banyak sekarang itu yang saya ketahui di platform perbelanjaan online itu, di Shopee, Lazada, seperti Tokopedia, seperti itu. Kamu kalau jual barang di situ dan barangnya itu menarik, itu pasti jadi incaran konsumen. Contohnya aja ini, barang-barang yang sekarang itu banyak banget dibeli itu apa ya? Contohnya stiker lah, nah ini stiker variasi motor itu banyak banget itu sekarang banyak yang beli, banyak yang cari itu. Soalnya gimana ya, kan banyak kan sekarang pakai barang TW KW gitu. Nah itu barangnya ditempelin stiker itu kan kelihatan asli, makanya itu sekarang banyak yang nyari itu. Ya udah, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya yaitu cara meningkatkan traffic website. Yang pertama yaitu optimasi SEO. Yang kedua, kampanye email marketing. Yang ketiga, media sosial. 4, tulis konten bermutu. 5, jadikan situs Anda mobile friendly. Yang keenam, mengaudit konten lama. Yang ketujuh, program afiliasi. 8, link internal. 9, gunakan CDN untuk meningkatkan kecepatan situs. Yang ke-10, Facebook ADS. Ke-11, membuat channel YouTube. Yang ke-12, beriklan di Instagram. 13, influencer marketing. 14, mensponsori saluran YouTube. Yang ke-15, memanfaatkan LinkedIn. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.